Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id. Gak lama setelah Nintendo merilis varian terbaru mereka yaitu Switch OLED, yang dimana banyak yang mengeluhkan produk tersebut karena ekspektasinya adalah Switch Pro yang dirumorkan punya spek yang jauh lebih tinggi, frame rate lebih tinggi, bisa jalanin game AAA lebih bagus dan lain sebagainya. Nyatanya cuma ganti layar aja yang paling major. Itu pun resolusinya nggak naik karena emang speknya belum mendukung buat lebih. Cuma ya nggak apa-apa lah, dengan spek kayak Nintendo Switch aja itu kan sebenarnya juga kalian masih dapetin game yang up to date. Bahkan ada beberapa game AAA juga. Lagian pasaran Nintendo Switch kan emang lebih banyak untuk game eksklusifnya mereka ya, yang dimana rata-rata gamenya itu pada ringan-ringan semua ya nggak sih? Jadi adanya Nintendo Switch versi OLED ini ya itu sebuah perkembangan yang pesat loh buat Nintendo. Kalau ngincer game AAA mungkin lo bisa lirik-lirik lah nih inovasi dari Lord Gaben yang satu ini. Iya, gue tahu di sini emang nggak bisa main Animal Crossing apalagi One to Switch gitu. Mungkin udah pada tahu juga ya Valve Steam Deck. Tentu ini bukan video review karena emang Valve juga baru ngumumin aja dan baru ada reservasi untuk pre-order. Itu pun region kita Indonesia tercinta belum ada. Dibanding konsol, Steam Deck ini lebih tepat disebut sebagai handheld gaming PC. Steam Deck akan dibanderol dengan harga mulai dari $399 untuk eMMC 64GB, $529 untuk NVMe SSD 256GB, dan $649 untuk NVMe 512GB. Kalau gue perhatiin desainnya sih, gue ngerasa Steam Deck ini kurang ergonomis ya. Dimensinya ini agak bongsor, penempatan tombol-tombol utama juga kayaknya kurang ramah. Apalagi buat yang jarinya kecil, itu kayaknya mencet tombol atas, kanan, kiri, bawah, atau Y, X, B, A bisa keseleo kalau jempol lo nggak hati-hati, terutama buat yang jarinya kecil ya. Ditambah lagi bobotnya ini 669 gram, lebih dari setengah kilo, lumayan men. Tapi dibalik desainnya yang menurut gua ya seperti itu, spesifikasi dari Steam Deck ini menurut gua cukup menjanjikan dengan hardware next gen-nya. Steam Deck di sini menggunakan custom APU. Dari mana lagi kalau bukan dari AMD. Ini tentu bukan AMD seperti AMD Ryzen Renoir atau Zen yang baru-baru ini. Karena konfigurasi chipnya menggunakan arsitektur Zen 2 dengan 4 core 8 thread. Tapi iGPU-nya bukan Vega, melainkan RDNA 2 dengan 8 compute unit. Tentu kalian juga jangan berekspektasi terlalu tinggi karena mendengar ini kesannya seperti Xbox atau seperti PS5 pakai Zen 2, pakai RDNA 2. Karena ya balik lagi ini ratingnya cuma 4 sampai dengan 15 watt aja dan compute unit dari GPU-nya pun cuma 8 aja. At least bisa ngejar game AAA terbaru di 720p dengan frame rate mungkin 30 sampai 60 aja itu udah bagus. Gue percaya device ini bisa juga karena RAM yang digunakan udah pakai LPDDR5 dengan 5500 mt/s alias 5500 MHz. Bahkan quad channel. Solusi yang menarik untuk improve performance dari APU tentunya. Karena game yang dijalankan juga game yang ada di Steam, otomatis setting grafik akan persis seperti yang ada di PC ya. Yang berarti untuk game yang support FSR juga bisa dimanfaatkan oleh sistem ini. Saat ini sih belum semua list game di Steam bisa dijalanin karena ya masih tahap percobaan juga. Mungkin maksudnya dari segi driver juga masih dikembangkan ya. Karena ini kan pakai Steam OS yang emang dibikin sama Valve sendiri. Sebetulnya udah ada konfirmasi gitu sih kalau Steam Deck ini bisa diinstal Windows kalau emang mau main game di luar Steam. Menarik menurut gua. Yang berarti Animal Crossing juga bisa lah lo mainin di sini. Orang tinggal install emulator untuk Nintendo Switch kan. Tapi kan tetap ya, drivernya belum ada juga. Cuma udah jadi potensi yang menarik lah jelas. Lo bisa main game kayak Death Stranding, GTA 5 dan game AAA lainnya sembari boker nanti. Steam Deck juga ke depan akan hadir dengan dock selayaknya Nintendo Switch, yang berarti sama aja Steam Deck ini juga bisa dijadiin mini PC. Kalau kepingin nonton lewat monitor tinggal colok, ngedit tipis-tipis mah bisa kali. Atau paling enggak ya buat ngetik-ngetik buka Word, Excel mah bisa lah ya. Nintendo Switch mana bisa, bercanda Nintendo. Atau mungkin perlu sedikit kompetitif mau Dotaan atau CSGO ya pasang aja keyboard mouse. Ya mungkin kalau emang nggak masuk resmi ke Indonesia akan ada importir yang masukin sendiri. Kalau emang nggak ada sama sekali mungkin nanti lo bisa pesan lewat just tip gitu kali ya. Nggak perlu khawatir lah, Switch yang nggak masuk resmi di sini aja banyak yang beli. Masa sih Steam Deck nggak laku? Apalagi kan kalau kita bicaranya pengguna Steam, itu kan penggunanya banyak banget ya. Jadi ya tolong nih lah ya untuk Lord Gaben gimana caranya biar Steam Deck ini masuk resmi ke Indonesia kalau bisa. Ya coba mungkin mulai sekarang lirik-lirik tuh pabrik-pabrik di Cikupa, di Karawang, di Cikarang, di Batam. Mungkin tertarik Lord Gaben buat investasi ke Indonesia, atau minimal ya bikin kantor lah buat ada prinsipalnya di Indonesia. Pokoknya gimana lah caranya biar Lord Gaben nih ya Steam bisa jualan resmi di Indonesia untuk Steam Deck-nya. Orang Indonesia ini kaya-kaya kok, jadi harusnya Lord Gaben nggak perlu ragu lah untuk masukin Steam Deck-nya secara resmi di Indonesia. Terbukti kok banyak banget yang beli game di Steam dari Indonesia.